siang pemirsa, Liputan 9 siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Farah Nur Hidayah yang akan memberikan berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Liputan 9 siang. Buruh memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Pemda Kabupaten Bekasi yang jatuh pada hari Sabtu 1 Mei 2021. Sebuah truk mogok dan menutup ruas jalan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Sabtu 1 Mei 2021. Pemirsa, masa buruh melakukan aksi penyampaian tuntutannya di Pemda Kabupaten Bekasi tepat pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Sabtu 1 Mei 2021. Adapun tuntutannya terkait 9 isu prioritas dari 69 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang dianggap bermasalah. Berikut liputan selengkapnya. May Day yang jatuh pada 1 Mei diperingati sebagai hari buruh di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bahkan, sejak 2013, 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional. Seperti biasa, May Day diwarnai dengan tuntutan buruh terhadap pemerintah. Tahun ini, setidaknya ada 9 tuntutan yang muncul. Tuntutan yang disuarakan oleh buruh diantaranya adalah pengaturan upah minimum. Kemudian terkait pengaturan pesangon, pengaturan outsourcing, kemudian terkait dengan pengaturan karyawan kontrak atau PKWT yang menyebabkan buruh kehilangan kesempatan menjadi karyawan tetap. Kemudian, buruh menilai dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwa TKA, kategori buruh kasar, diberi peluang secara luas untuk bekerja di Indonesia tanpa suatu izin dengan pengawasan terbatas. Buruh juga menuntut terkait pengaturan PHK, pengaturan pidana, serta yang terakhir terkait cuti dan istirahat. Ketika bicara May Day, bukan berarti May Day itu hari libur, tetapi May Day adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan, menyuarakan keinginan-keinginan masyarakat, dalam hari ini buruh Indonesia. Pada May Day 2021 ini, buruh ada dua hal yang penting yang harus dilakukan, yaitu menolak Omnibus Law, undang-undang yang sangat menyakitkan hati bagi buruh Indonesia, menggantikan Undang-Undang 13 2003. Untuk itu kami buruh Indonesia bersepakat untuk menolak karena ada beberapa hal yang dibandingkan dengan Undang-Undang 13 itu sangat merugikan, diantaranya dengan pesangon, halnya dengan cuti dan beberapa hal lain yang sangat merugikan buat kaum buruh Indonesia. Yang kedua berkaitan dengan upah sektoral yang dihilangkan. Dalam hal ini adalah kita menolak upah murah. Mengingat ketika upah UMSK ini dihilangkan, berarti acuan dari upah adalah hanya inflasi atau pertumbuhan ekonomi, di mana kebutuhan sebenarnya dari buruh sendiri tidak dilihat dalam hal ini berkaitan dengan KHL. Untuk itu kami buruh Indonesia menolak dengan keras dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dalam hal ini Omnibus Law, dan penetapan upah murah di Indonesia. Kami siap melawan, kami siap sampai kapanpun akan turun ke jalan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, sebuah truk yang mengangkut peti kemas mogok di Jalan Utama Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Mogoknya truk ini menyebabkan kemacetan sepanjang 2 km. Berikut liputan selengkapnya. Truk berwarna hijau yang membawa peti kemas ini mogok, tepat di depan putaran PT Wafin, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Truk yang tengah menuju ke arah Bekasi ini melakukan putar balik kemudian tiba-tiba mogok dan menutupi seluruh ruas jalan. Truk ini berhasil dievakuasi 1,5 jam setelah mogok oleh truk lainnya yang lewat. Mogoknya truk ini mengakibatkan kemacetan panjang lebih dari 2 km.
Petugas polisi yang bertugas memastikan penyebab mogoknya kendaraan besar ini diakibatkan oleh rusaknya aki mobil tersebut. Betul, tidak bisa berjalan normal ya. Jadi mulainya macet. Namun selama ini nggak pernah diservis, sama nggak pernah dilihat. Kalau servis rutin Pak, ya pulang servis, ya pulang servis. Ya nanti biasanya kalau kejadian begini jangan terulang lagi, ya. Nah ini orang buka puasa, itu akibat sangat fatal. Ya, coba dibetulin dulu nanti, ya biar nggak macet lagi, ya. Guna menghindarkan kemacetan berkepanjangan, truk dievakuasi ke titik aman. Dari Kabupaten Bekasi, Farah Nurhidayah, Vokasi TV, melaporkan.